Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Alia Foodie. Dalam video kali ini, Emak akan merekomendasikan 2 resep ide jualan yang laris ya, dan gak pernah sepi pembeli. Dan resepnya ini anti gagal serta mudah dicoba buat teman-teman di rumah. Bisa dijadikan cemilan maupun ide jualan, apalagi ini sudah memasuki bulan Ramadan ya teman-teman. Sebelum menyimak videonya, bantu terus channel Emak dengan cara tekan tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Pertama, untuk bahan-bahannya ada wortel, kentang, dan bawang, ayam suwir, dan 2 keping bihun jagung. Selanjutnya untuk bumbu halusnya sudah Mas sematkan di pojok kanan atas ya. Pertama, panaskan sedikit minyak, lalu masukkan bumbu halus tadi. Kita akan menumis bumbu halusnya sampai dengan matang ya teman-teman, dan berbau harum. Ini dioseng-oseng dulu. Nah, kalau bumbunya sudah matang, kita masukkan wortelnya ya. Wortel, kentang kita masukkan bersama-sama. Kita tumis dahulu supaya dia cepat matang. Diorak-arik dulu ya teman-teman, ditumis. Lalu ini akan tambahkan air 100 ml ya kurang lebih, buat menumis ininya kentang dan wortelnya. Tambahkan air, lalu tambahkan 1 bungkus lada bubuk ya teman-teman. Lalu tambahkan 1 saset penyedap rasa merek apapun ya, di sini mau pakai merek Royco rasa ayam. Kalau udah, ini diaduk-aduk supaya bumbunya tercampur merata. Dan ini kita akan oseng dan dimasak sampai kentang dan wortelnya ini lunak ya, atau matang. Sampai tentunya kadar airnya ini menyusut. Kalau sudah setengah menyusut, baru kita masukkan ayam suwirnya tadi ya teman-teman. Ini ayam suwirnya aku 100 gram buat campuran aja. Kemudian diorak-arik lagi sampai tercampur rata. Kalau airnya sudah menyusut kayak gini ya teman-teman, kadar airnya udah nggak ada. Dan kentangnya, wortel ini udah matang. Lalu kita masukkan bihun jagungnya tadi, lalu diaduk merata. Kalau sudah tercampur rata, tahap selanjutnya kita masukin irisan daun bawangnya ya teman-teman, biar tambah gurih. Jangan lupa diaduk sampai merata. Kalau yang gak suka pakai daun bawang seledri, itu juga boleh ya, di skip aja. Nah, kalau sudah matang ini ya teman-teman, kita matikan kompornya, lalu pindahkan isian pastelnya ini ke dalam wadah atau baskom. Untuk sementara isian pastelnya kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah, lalu beri 500 gram tepung serbaguna, 30 gram tepung beras, 50 gram maizena, 1 sendok makan penyedap rasa, dan 1 sendok makan garam. Teman-teman boleh sesuaikan dengan ini ya, selera masing-masing. Kalau pengen yang tambah asin, tinggal ditambahi garam aja. Kalau sudah, sisihkan. Selanjutnya kita akan memanaskan 150 gram margarin. Dicairkan sampai margarinnya ini mencair dan mendidih ya teman-teman. Untuk apinya ini aku pakai api sedang cenderung kecil ya, bukan pakai api besar. Nah, ini sudah mencair sempurna, lalu tuang ke dalam terigu campuran tadi ya teman-teman. Lalu diaduk.
menggunakan ini ya, bantuan bisa pakai spatula, centong ataupun ini ya, sendok. Nah, kalau sudah agak dingin, ini aku campur menggunakan tangan. Sebelumnya tangannya harus dicuci bersih terlebih dahulu. Campur tepung dan margarin ini sampai dia tua ini ya, bergerindil. Lalu tambahkan 205 ml minyak goreng. Dicampur lagi ya teman-teman. Ini teksturnya nanti tuh sedikit bergerindil ya untuk adonannya. Lalu tambahkan 200 ml air dingin. Untuk penambahan airnya ini bertahap ya, jangan sekaligus. Kalau dirasa adonannya udah pas, ya udah jangan ditambah air lagi. Intinya kalau kita sudah menghasilkan adonan tuh ya, adonannya nggak terlalu kering dan nggak terlalu basah ya, udah kalis, ini berarti sudah cukup. Kalau sudah, ini akan matimbang masing-masing beratnya 25 atau 26 gram ya. Bagi satu per satu adonan, lakukan sampai selesai. Ini aku timbang sekaligus langsung aku bulat-bulatkan ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Untuk hasilnya akan aku diamkan dulu selama kurang lebih minimal 30 menit di suhu ruang, dengan baskomnya ini ditutup dengan wrapping atau lap kain bersih ya. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan isian. Di sini Mas sudah pakai ada telur puyuh yang udah dibagi dua serta tadi isian dari pastelnya ya teman-teman. Ini sudah 30 menit lebih, saatnya nih adonannya udah lentur ya. Ambil satu adonan, kemudian kita akan pipihkan menggunakan rolling pin. Ini untuk ukuran ketebalannya kurang lebih setengah ini ya, setengah sampai 1 cm untuk ketebalan adonan. Kalau sudah ini dibentuk, tahap selanjutnya kita akan isi dengan isiannya. Ambil 1 sendok isian pastel ya teman-teman, lalu tambahkan di atasnya potongan telur rebus. Lalu digulung lagi gini, temukan sisi satu pastel dengan sisi lainnya. Jangan lupa bagian ujungnya ini ditekan-tekan dan direkatkan. Biar nggak bocor, jangan lupa ditekan-tekan ya, direkatkan, ditipiskan untuk bagian ujungnya. Lalu kita pelintir seperti ini. Gampang banget kan teman-teman? Lakukan sampai semuanya sudah dibentuk pastelnya ya. Kalau sudah, kita akan goreng pastelnya. Goreng sampai kulit pastelnya ini berwarna coklat keemasan ya. Dibalik sesekali. Kalau sisi satunya sudah matang, baru dibalik ya teman-teman. Tuh ini kelihatan ya teman-teman, pastelnya ini bagus ya, dan ada berbintik-berbintik, memang ciri khas dari pastel. Kalau sudah matang, pastelnya siap kita angkat dan tiriskan. Nah ini hasilnya, ini masih panas, akan aku tunggu dinginkan dulu sebentar ya teman-teman. Ini baunya harum banget, wangi, bikinnya mudah kan teman-teman. Aku yakin kalian pasti bisa bikin di rumah. Jadi pastelnya ini renyah, gurih ya, kulitnya tuh nggak alot, jadi aman dimakan buat anak-anak kita ataupun orang-orang yang tua kita yang udah sepuh. Tuh ya teman-teman, ini masih panas-panas. Tahap selanjutnya aku akan packing di dus, karena ini akan aku bawa ke musola buat teman-teman tadarus. Nah teman-teman, cukup mudah bukan? Resep ini bisa dijadikan sebagai ide jualan teman-teman juga di rumah ya, dan bisa dijadikan sebagai cemilan. Oke, sekian dulu video dari Emak. Semoga video Emak bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi nyari resep pastel enak gurih.
Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Pertama, siapkan wadah. Di sini Ma pakai daun bawang seledri. Ini ukurannya 3 ikat ya. Ma beli seharga Rp5.000. Lalu di sini Ma pakai 6 buah sosis yang Ma potong-potong dadu kecil-kecil. Tambahkan setengah saset ini ya lada bubuk instan. Kemudian 1 sendok makan penyedap rasa. Ma pakai Masako rasa ayam ya. Lalu ini untuk bahan-bahannya dicampur aduk terlebih dahulu. Kalau sudah, di sini akan Ma tambahkan telur ya, bisa 3 butir atau 4 butir. Tapi di sini Ma tambahkan 4 butir telur. Teman-teman kalau mau lebih ekonomis lagi silahkan pakai 3 butir telur saja, itu sudah cukup ya. Kemudian dicampur sampai bahan-bahannya ini merata bersama telur. Untuk tahap selanjutnya, siapkan 2 bungkus kulit lumpia ya teman-teman. Ini beli di pasar, seharga 1 bungkusnya itu Rp4.000. Lalu ini akan membagi-bagi dulu ya, dipisah-pisahkan. Kemudian ambil 2 lembar kulit lumpia. Ini ya, pakai 2 lembar. Lalu ambil 1 sendok isian dari martabak telurnya. Kemudian dilipat seperti amplop, bebas ya, mau bentuknya seperti apa terserah, sesuaikan dengan keinginan teman-teman masing-masing di rumah. Nah, di sini Ma langsung manasin minyak ya teman-teman, karena tadi pakai 4 telur, lumayan telurnya ini banyak ya. Jadi setelah dilipat ini akan Ma langsung goreng ya. Takutnya nanti telurnya ini ngerembes keluar. Ambil ya 2 lembar kulit lumpia, lalu isi dengan isian tadi, telur dan sosis dan bawang-bawangan, lalu dilipat seperti amplop, kemudian dikunci ya bagian ujungnya. Nah, kalau udah, masukkan ke dalam minyak goreng yang sudah dipanaskan sebelumnya ya teman-teman. Di sini untuk minyak gorengnya Ma pakai sedikit aja ya, nggak pakai minyak banyak-banyak. Karena supaya ini nanti lebih mirip ke martabak telur abang-abang di pinggir jalan ya teman-teman. Untuk penggorengannya di sini Ma pakai api kecil ya, biar nggak cepet gosong teman-teman. Kalau sisinya sudah kecoklatan jangan lupa dibalik ya teman-teman. Dan kalau kedua sisinya sudah matang kecoklatan kemasan gitu ya teman-teman, saatnya ini kita angkat dari penggorengan dan tiriskan. Nah, ini dia martabak telur mininya udah jadi ya. Ini dalam satu resep martabak mini ini Ma menghasilkan 19 buah ini ya martabak mini. Ini bisa dijadikan cemilan maupun ide jualan teman-teman di rumah. Tuh lihat ya, isiannya ini mirip banget dengan martabak abang-abang yang di pinggir jalan, dan tentunya rasanya enak ya teman-teman. Untuk detail resepnya silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Oke, sekian dulu video dari Emak. Semoga video Emak bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi nyari ide jualan dan ide resep martabak telur mini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum, terima kasih.